Di sebuah jembatan di Aceh Utara, malam jatuh bersama suara hentakan sepatu dan teriakan. Lampu kendaraan menyala, senjata laras panjang terlihat. Di antara bendera bantuan dan karung logistik, selembar kain merah hitam dengan bulan dan bintang ditarik paksa. Aceh yang sedang berkabung karena banjir dan bencana, kembali menyaksikan satu luka lama terbuka. Pertanyaannya bukan sekadar mengapa bendera itu dikibarkan, tetapi apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di baliknya. Malam itu, 25 Desember 2025, Aceh belum benar-benar tidur. Di Jalan Nasional Banda Aceh Medan, di Jembatan Krueng Mani, di Muara II Lok Semawe, lampu kendaraan menyala lebih lama dari biasanya. Aparat TNI Polri menghentikan konvoi, orang-orang diturunkan, tas dibuka, bendera disita. Sasarannya jelas, bendera bintang bulan. Simbol yang di Aceh tak pernah netral, tak pernah sekadar kain. Dalam razia itu kekerasan pecah. Beberapa warga sipil dipukul, ditendang, diseret. Satu orang terluka di kepala. Video beredar, tidak diedit, tidak disaring, tidak menunggu klarifikasi. Di video itu senjata laras panjang terlihat. Di video itu tidak terlihat provokasi, hanya tubuh manusia yang tersungkur. Aparat kemudian menjelaskan, ada massa yang mendorong, meneriaki, memprovokasi. Seorang pria diamankan, disebut membawa pistol dan sebilah rencong. Ia dituduh sebagai provokator. Narasi pun bergeser, dari korban menjadi potensi ancaman. Lalu pernyataan datang bertubi-tubi. Kapendam Polri menyebut ini salah paham. Dandi mengatakan situasi terkendali. Ketua rombongan konvoi dan aparat sepakat berdamai. Semua selesai di tempat. Tidak ada laporan resmi tentang penindakan internal. Tidak ada penjelasan mengapa kekerasan menjadi opsi pertama. Komite Peralihan Aceh, KPA Pusat, ikut angkat suara. Mereka menegaskan, tidak pernah ada instruksi pengibaran bendera bintang bulan. Ajakan disebut berasal dari propaganda pihak luar Aceh. Nama disebut, lokasi disebut, luar negeri. Kalimat penutupnya hampir seragam. Ini bukan perintah kami. Ini bukan agenda kami. Ini bukan momentum yang tepat. Dan semua pihak akhirnya mengucapkan kalimat yang sama. Seolah telah disepakati sebelumnya, salah paham, sudah damai. Berita ditutup, konferensi pers selesai. Namun Aceh punya ingatan panjang. Di tanah ini tidak ada simbol yang lahir tanpa sejarah, dan tidak ada sejarah yang bisa dipadamkan hanya dengan kata damai. Bendera bintang bulan bukan sekadar kain yang dikibarkan di jalan. Ia adalah arsip trauma. Ia adalah pengingat konflik bersenjata 3 dekade. Ia adalah simbol yang bagi negara berarti pembangkangan. Dan bagi sebagian orang Aceh berarti martabat yang belum selesai dibicarakan. Karena itu, setiap kali bendera itu muncul, pertanyaannya tidak pernah sederhana. Apakah ini pemberontakan atau jeritan identitas di tengah bencana? Apakah ini provokasi politik atau ekspresi kekecewaan yang tak lagi menemukan saluran? Dan di tengah banjir, duka dan bantuan yang tersendat, negara memilih melakukan razia simbol. Di Aceh, sejarah mengajarkan satu hal yang tak pernah berubah. Ketika simbol ditekan tanpa dialog, yang muncul bukan ketertiban, melainkan luka lama yang terbuka kembali. Peristiwa malam itu mungkin sudah selesai secara administratif, namun secara politik ia baru saja dimulai. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya soal bendera, melainkan siapa yang berhak mendefinisikan makna damai di Aceh, negara, atau ingatan kolektif warganya sendiri.
Bendera bintang bulan bukan sekadar kain yang berkibar tertiup angin. Ia adalah arsip luka. Ia dijahit dari tahun-tahun ketika Aceh hidup di bawah bayang senjata. Dari 1976 hingga 2005, hampir 3 dekade, Aceh menjadi ruang perang yang tak selalu tercatat di peta resmi negara, tetapi terukir jelas di ingatan warganya. Di desa-desa, perang tidak hadir sebagai berita utama. Ia hadir sebagai ketukan malam, sebagai orang-orang yang dibawa dan tak kembali, sebagai rumah yang terbakar tanpa penjelasan, sebagai rasa takut yang diwariskan dari ayah ke anak, dari ibu ke anak perempuan. Dalam periode itu, Gerakan Aceh Merdeka, GAM, menjadikan bintang bulan sebagai simbol perlawanan. Bagi negara, simbol itu berarti satu hal, ancaman terhadap kedaulatan. Bagi banyak orang Aceh, maknanya tidak sesederhana itu. Ia adalah bahasa terakhir dari kemarahan yang tak pernah benar-benar didengar. Negara melihatnya sebagai tanda pemberontakan. Sebagian orang Aceh melihatnya sebagai penanda bahwa mereka pernah melawan ketidakadilan, atau setidaknya mencoba. Perjanjian Damai Helsinki 2005 mengakhiri konflik bersenjata. Senjata diturunkan, pasukan ditarik, kata merdeka berhenti diteriakan. Tetapi simbol tidak pernah sepenuhnya pergi. Ia disimpan di lemari, di gudang, di ingatan. Seperti foto lama yang tak lagi dipajang, tetapi juga tak dibuang. Ketika Aceh memasuki era damai, negara berharap satu hal, masa lalu ditinggalkan. Namun Aceh belajar hal lain. Masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Ia hanya diam, menunggu konteks. Dan setiap kali negara gagal hadir secara utuh, saat keadilan terasa jauh, saat empati terasa dingin, saat krisis datang dan respons terasa lambat, simbol itu menemukan momentumnya. Bintang bulan bukan muncul karena perang ingin diulang. Ia muncul karena ingatan belum selesai. Inilah paradoks pasca konflik Aceh. Perdamaian berhasil menghentikan peluru, tetapi belum sepenuhnya menyembuhkan makna. Dan selama makna itu dibiarkan menggantung, seperti kain yang tak pernah benar-benar diturunkan, setiap pengibaran akan selalu dibaca sebagai ancaman, padahal seringkali ia adalah pertanyaan yang belum dijawab. Pertanyaannya bukan lagi, mengapa bendera itu muncul? Melainkan, apa yang terus absen sehingga simbol itu terus berbicara. Disinilah konflik menjadi rumit. Aceh memiliki Konun nomor 3 tahun 2013 yang menetapkan bendera Aceh dengan desain bintang bulan. Namun pemerintah pusat menolaknya, mengacu pada PP nomor 77 tahun 2007 yang melarang simbol separatis. Dua hukum, dua tafsir. Tak pernah ada jalan tengah yang tuntas. Seorang analis politik nasional menggambarkannya begini. Negara memilih membiarkan konflik simbol ini menggantung. Ia tidak diselesaikan, hanya dikelola agar tidak meledak, sampai suatu hari ia meledak sendiri. Dan hari itu kembali datang, di tengah bencana. Aceh tidak sedang berdebat soal simbol semata. Aceh sedang bertahan hidup. Di saat bendera dipersoalkan, air justru lebih dulu masuk rumah-rumah. Banjir merendam ladang, longsor memutus jalan. Anak-anak tidur di posko tanpa kepastian kapan pulang. Namun hingga hari-hari paling genting itu, bencana di Sumatera, termasuk Aceh, tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Sebuah keputusan administratif, tapi di lapangan, ia terasa seperti jarak. Karena status menentukan segalanya. Tanpa status bencana nasional, koordinasi lintas kementerian berjalan lambat. Dana siap pakai terbatas pada skema daerah. Bantuan internasional terkunci oleh prosedur. Dan pemerintah daerah bekerja dengan tangan yang diikat. Pemerintah pusat menegaskan, Indonesia mampu.
Kedaulatan harus dijaga. Tidak semua bencana perlu bantuan asing. Secara doktrin, argumen itu sah. Secara politik, ia terdengar tegas. Namun di lapangan, warga melihat hal yang berbeda. Bantuan datang, tetapi tidak serentak. Logistik ada, tetapi tidak selalu tepat waktu. Relawan bergerak cepat, negara bergerak hati-hati. Disinilah pertanyaan itu muncul, pelan tapi tajam. Jika negara mampu, mengapa rasa aman tak segera tiba? Dan ketika negara hadir terutama lewat aparat bersenjata, sementara beras, selimut, dan obat datang belakangan, maka pesan yang sampai ke warga menjadi ambigu. Negara tampak kuat menjaga simbol, namun tampak lambat merawat luka. Seorang analis kebijakan publik menyebut kondisi ini sebagai crisis of presence, krisis kehadiran negara yang bukan soal niat, melainkan soal urutan prioritas. Ketika negara hadir pertama-tama sebagai pengontrol, bukan sebagai penolong, maka ruang emosional publik akan diisi oleh hal lain. Ruang kosong itu tidak netral, ia selalu diisi. Di Aceh, ruang itu diisi oleh memori, oleh sejarah panjang tentang janji yang datang terlambat, oleh ingatan kolektif tentang masa ketika negara terasa jauh, dan simbol menjadi bahasa perlawanan. Maka bendera itu kembali berbicara, bukan sebagai deklarasi kemerdekaan, melainkan sebagai isyarat kekecewaan. Seperti lampu darurat yang dinyalakan ketika listrik padam, bukan untuk menantang jaringan utama, tetapi karena gelap terlalu lama dibiarkan. Di titik ini, konflik simbol tidak lagi berdiri sendiri. Ia menyatu dengan krisis kemanusiaan, dengan kebijakan pusat yang defensif, dengan daerah yang merasa berjalan sendirian. Dan Aceh, sekali lagi, berada di persimpangan lama, antara kesetiaan dan jarak, antara negara sebagai payung atau negara sebagai pagar. Disitulah bendera menjadi lebih dari kain. Ia menjadi cermin. Bukan cermin pemberontakan, melainkan cermin tentang kehadiran negara yang dirasakan atau tidak dirasakan oleh warganya. Dan dari cermin itu, pertanyaan sesungguhnya memantul ke pusat kekuasaan. Apakah keteguhan negara hari ini cukup peka untuk membaca isyarat dari pinggiran, sebelum simbol kembali berbicara lebih keras? Di Aceh, simbol sering menjadi bahasa alternatif. Ketika saluran politik formal tak didengar, ketika penderitaan tak segera ditanggapi, maka identitas lama dipanggil kembali. Bukan selalu untuk memberontak, seringkali hanya untuk diingatkan bahwa luka belum sembuh. Anggota DPD RI Haji Uma menyebut pengibaran bendera ini sebagai artikulasi kekecewaan, bukan perlawanan. Dan disinilah twistnya. Yang berbahaya bukan hanya bendera itu, tetapi kegagalan membaca pesan di baliknya. Setiap kali bintang bulan berkibar, Jakarta bereaksi dengan refleks lama. Keamanan, razia, penertiban. Seolah-olah sejarah belum pernah berubah. Padahal Aceh hari ini tidak sedang meminta senjata. Ia tidak sedang memobilisasi pasukan. Ia tidak menyiapkan garis depan. Aceh sedang mengirim sinyal. Sinyal yang tidak nyaman, sinyal yang tidak rapi, sinyal yang sulit diterjemahkan oleh bahasa kekuasaan. Namun negara, sekali lagi, memilih bahasa yang paling dikenalnya, pengamanan. Disinilah drama politik nasional dimulai. Di Jakarta, setiap simbol selalu dibaca sebagai ancaman stabilitas. Di Aceh, simbol sering lahir dari kekosongan kehadiran negara. Dua tafsir ini tidak pernah benar-benar dipertemukan. Seorang analis politik nasional menggambarkannya begini. Negara sering terlalu cepat menutup simbol, tapi terlalu lambat membuka dialog. Kalimat itu menampar satu kenyataan pahit. Negara lebih sigap menurunkan bendera daripada mengangkat percakapan. Bagi pusat kekuasaan, bintang bulan adalah masa lalu yang harus dikubur. Bagi sebagian orang Aceh, ia adalah ingatan yang belum diberi ruang bicara. Inilah konflik yang sesungguhnya. Bukan konflik teritorial, bukan konflik bersenjata, melainkan konflik tafsir atas sejarah.
Jakarta ingin menutup bab, Aceh ingin memastikan bab itu dibaca sampai tuntas. Aceh bukan wilayah pasca konflik biasa. Ia tidak mengalami rekonsiliasi melalui pengadilan. Ia tidak menjalani penyembuhan lewat kebenaran terbuka. Ia melompat dari perang ke damai tanpa pernah benar-benar berhenti sejenak untuk mengingat bersama. Trauma kolektif tidak menguap begitu saja. Ia menetap, mengendap, lalu muncul dalam bentuk yang tak terduga. Kadang lewat cerita, kadang diam, kadang lewat sehelai bendera. Orinisnya, Nedara sering menilai simbol sebagai pemicu. Padahal bagi masyarakat yang trauma, simbol justru katup pelepas. Bukan untuk memberontak, tetapi untuk mengatakan, kami masih ada. Kami belum sepenuhnya didengar. Ketika negara menjawabnya dengan razia, yang terjadi bukan ketertiban, melainkan pengulangan luka lama. Disinilah politik nasional terlihat telanjang. Stabilitas dipahami sebagai ketiadaan simbol, bukan sebagai kehadiran keadilan. Keamanan dimaknai sebagai pengosongan ruang ekspresi, bukan sebagai penguatan rasa percaya. Dan Aceh kembali menjadi panggung lama, tempat negara menunjukkan kekuasaannya, sementara rakyat menunjukkan ingatannya. Sejarah Aceh mengajarkan satu pelajaran yang sering diabaikan. Bendera bisa diturunkan, konvoi bisa dibubarkan, video kekerasan bisa ditenggelamkan oleh narasi damai. Tetapi makna tidak pernah bisa dirazia. Dan selama negara memilih refleks keamanan, alih-alih keberanian untuk mendengar, setiap insiden akan selalu disebut salah paham. Sampai salah paham berikutnya terjadi lagi. Pelan, diam-diam, di tempat yang berbeda, dengan simbol yang sama. Jadi, apakah ini pemberontakan? Faktanya, tidak ada instruksi resmi GAM. KPA menolak narasi perlawanan. Aksi terjadi di tengah krisis kemanusiaan. Ada aktor luar yang diduga memprovokasi. Yang muncul bukan gerakan terorganisir, melainkan retakan kepercayaan. Ini bukan perang, ini peringatan. Bendera tidak selalu bicara tentang kemerdekaan. Kadang, ia hanya berkata, kami belum selesai dengan masa lalu. Aceh hari ini tidak sedang meminta berpisah. Ia sedang meminta didengarkan tanpa pentungan, dipahami tanpa prasangka. Jika negara terus menjawab simbol dengan kekerasan, maka simbol akan terus kembali dengan cara yang lebih keras pula. Karena sejarah mengajarkan satu hal. Luka yang diabaikan tidak pernah benar-benar sembuh. Dan di Aceh, setiap bendera yang berkibar selalu membawa cerita yang lebih dalam dari sekedar kain.